Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia dan dua teman saya, Naufal dan Jody, akan menyampaikan materi tentang konsep dasar manajemen talenta. Saya Naufal Pristio di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian manajemen talenta atau talent management. Talent management itu sendiri menurut Zilzer dan Dowell ialah sekumpulan proses, program, dan norma budaya yang terintegrasi dalam organisasi yang dirancang dan diterapkan untuk menarik, mengembangkan, menyebarkan, dan mempertahankan bakat untuk mencapai tujuan strategis dan memenuhi kebutuhan bisnis di masa depan. Selanjutnya yaitu kerangka talent management. Di sini sudah tertera gambar kerangka talent management. Jadi talent management itu tidak bisa berjalan tanpa adanya talent strategi, bisnis strategi, user progress, serta business result. Jadi adanya hubungan antara strategi bisnis, talent management, dan hasil bisnis. Setelah kerangka talent management, bagaimana sih proses talent management tersebut? Jadi di sini organisasi menggunakan 5 proses utama untuk memastikan bahwa talent yang diperlukan tersedia untuk mencapai strategi bisnis mereka. Jadi 5 proses talent management ini, yang pertama adalah menarik dan memilih talent untuk organisasi. Yang kedua, menilai kompetensi dan keterampilan pada talent. Yang ketiga, tinjau talent dan rencanakan tindakan talent. Yang keempat, mengembangkan dan menyebarkan talent. Yang kelima, libatkan dan pertahankan talent tersebut. Selanjutnya yang kedua ada faktor kesuksesan talent management. Di sini ada 4 faktor kesuksesan atau keberhasilan yang berbeda. Yang pertama, didorong oleh strategi bisnis. Jadi di mana fungsi organisasi harus menunjukkan bahwa struktur, proses, inisiatif, dan orang-orang mereka harus selaras dengan serangkaian tujuan bisnis yang jelas. Jadi fungsi organisasi itu harus sesuai dengan strategi bisnis yang dijalankan. Yang kedua, terintegrasi dengan proses lain. Jadi di sini ada 5 tahap integrasi manajemen talenta. Yang pertama, reaktif. Reaktif ini bagaimana perusahaan menemukan program yang cepat dan tersedia untuk menjadikan solusi. Yang kedua yaitu terprogram. Jadi di sini itu sebagian besar organisasi bisnis telah membangun fungsi sumber daya manusia profesional yang menetapkan program tersebut dan proses yang konsisten dari waktu ke waktu. Jadi organisasi bisnis ini telah mempunyai program sendiri untuk proses seleksi, rekrutmen ataupun mengembangkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, komprehensif. Jadi di sini perusahaan itu menyewa spesialis pengembangan kepemimpinan untuk melakukan program atau proses talent management yang dimana hasilnya sangat efektif dan spesifik. Akan tetapi kebanyakan dalam komprehensif ini program tersebut lebih secara luas, tidak terlalu menyudut kepada talent management itu sendiri. Yang keempat ada selaras. Jadi di sini profesional HR itu menghubungkan sistem dan proses HR mereka dengan sistem dan proses HR lainnya. Contohnya seperti program perekrutan penjualan dihubungkan dengan program pelatihan penjualan. Mereka memiliki tujuan yang sama, akan tetapi mereka tidak bekerja untuk tujuan satu sama lain. Pada tahap kelima yaitu strategis, di mana peningkatan manajemen talenta ini bisa dikatakan sebagai acuan tambahan dalam pencapaian tujuan strategi bisnis, yang dimana program dan proses manajemen talenta ini memiliki tujuan strategis bersama dengan proses perekrutan dan kepegawaian. Jadi misalkan perusahaan ingin membentuk unit pengembangan bisnis, namun mereka tidak memiliki sumber daya yang kompeten di dalam bidang tersebut, maka perusahaan dapat melakukan perekrutan untuk orang-orang yang memiliki potensi tersebut dan memulai memimpin bisnis baru mereka. Yang ketiga yaitu dikelola sebagai praktik bisnis inti. Yang sudah dikatakan sebelumnya, manajemen talenta dapat dikatakan sebagai salah satu acuan tambahan pencapaian tujuan strategi bisnis, yang dimana pengembangan bakat ini bisa menjadi potensi besar untuk strategi bisnis perusahaan di masa depan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu diperkuat sebagai pola pikir bakat. Jadi di sini sebagian besar perusahaan itu mengandalkan sumber daya manusia untuk merancang, menerapkan, dan memantau berbagai program dan proses talent management. Salah satunya di perusahaan terkemuka Microsoft. Jadi di
Eksekutif mereka itu mengambil peran aktif dalam menghubungkan talent management dengan kesuksesan bisnis mereka. Jadi perusahaan ini itu sedang membangun pola pikir bakat sebagai salah satu faktor kesuksesan bisnis mereka. Jadi setiap orang diharapkan untuk mengambil peran aktif dalam talent management, mulai dari mengidentifikasi dan merekrut bakat luar biasa hingga melatih karyawan dan membimbing karir individu yang berpotensi untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Jadi di sini perusahaan itu harus memiliki pola pikir bakat sebagai salah satu potensi yang sangat besar dalam kesuksesan bisnis mereka. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu manajemen talenta terintegrasi. Avedon dan Scholes membahas pentingnya pengintegrasian pada 3 tingkatan dalam organisasi. Yang pertama, integrasi dengan strategi bisnis dan strategi sumber daya manusia. Yang kedua, integrasi dalam proses manajemen talenta. Yang ketiga, integrasi dengan budaya organisasi. Ketiganya merupakan komponen integrasi yang penting, dan sebuah organisasi perlu melakukan ketiganya untuk memiliki sistem talent management yang terintegrasi, penuh, dan didorong secara strategis. Yang pertama yaitu integrasi dengan strategi bisnis. Sistem manajemen talenta terintegrasi harus difokuskan pada penentuan kebutuhan talenta spesifik yang penting untuk mencapai tujuan bisnis dan dalam mengidentifikasi tindakan yang akan memiliki dampak terbesar untuk mendapatkan keunggulan kompetitif strategis. Selain keselarasan dengan proses perencanaan bisnis, proses manajemen talenta yang efektif harus mencakup analisis kritis dan jujur tentang seberapa baik perusahaan saat ini mencapai tujuan talenta untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Agar manajemen talenta benar-benar diintegrasikan ke dalam perencanaan bisnis dan sistem tinjauan, fokusnya harus pada pencapaian sasaran talenta strategis dan pada percakapan talenta yang jujur baik di tingkat strategis maupun operasional. Yang kedua, integrasi dengan strategi SDM. Integrasi manajemen talenta dalam strategi SDM dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui penggunaan prinsip, filosofi, pola pikir, dan sistem dan data SDM yang umum, atau dengan memiliki model kompetensi bersama sebagai kerangka kerja yang terintegrasi. Setelah persyaratan untuk bakat diidentifikasi dari strategi bisnis, program sumber daya manusia strategis harus dirancang dengan fleksibilitas untuk membedakan bakat strategis. Selanjutnya, integrasi dalam proses manajemen talenta. Terintegrasi dalam proses manajemen talenta menunjukkan keselarasan dalam SDM didorong untuk menjadi yang paling efektif. Berikut ini adalah model manajemen talenta yang menyelaraskan program dan beroperasi sebagai proses manajemen bisnis inti dan didorong oleh proses sekitar 4 langkah. Yang pertama, identifikasi persyaratan talent strategis. Yang kedua, menilai individu terhadap kompetensi yang dibutuhkan. Yang ketiga, kembangkan kemampuan mereka. Dan yang keempat, pertahankan talenta utama. Setelah pangkalan bakat diidentifikasikan, mereka dinilai, dan hasil penilaian mengarah pada tindakan pengembangan, termasuk pergerakan karir untuk individu. Selanjutnya, integrasi manajemen talenta dengan budaya. Terintegrasi dengan budaya menunjukkan bahwa nilai-nilai yang tertanam dalam program dan proses manajemen talenta konsisten dengan nilai-nilai budaya organisasi, dan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hanya diterima tetapi juga tertanam dalam budaya. Shen mengidentifikasi 5 cara di mana perilaku para pemimpin menanamkan dan memperkuat budaya yang mendasari organisasi. Yang pertama, apa yang mereka perhatikan, ukur, dan kendalikan. Yang kedua, reaksi mereka terhadap insiden kritis dan krisis organisasi. Yang ketiga, model peran, pengajaran, dan pembinaan yang disengaja. Yang keempat, kriteria mereka untuk mengalokasikan hadiah dan status. Dan yang kelima, kriteria mereka untuk rekrutmen, seleksi, promosi, pensiun, dan ekskomunikasi. Berikutnya ada kompetensi sebagai kunci manajemen talenta. Yang pertama ada jenis kompetensi. Kompetensi organisasi yang dimana kompetensi organisasi ini adalah sebuah tolak ukur dari organisasi itu sendiri untuk menilai atau mempatenkan dari tolak ukur, tanggung jawab, dan juga beberapa hasil dari kerjasama tim itu sendiri. Yang kedua ada kompetensi fungsional bertingkat dari inti ke mendeskripsikan keterampilan dan standar kinerja khusus yang dibutuhkan oleh individu yang bekerja di industri tertentu. Ini biasanya adalah seperti programmer yang secara keterampilannya dibutuhkan. Ini kompetensi fungsional ini bisa teknis atau non-teknis.
kompetensi pekerjaan. Kompetensi pekerjaan lebih spesifik daripada kompetensi fungsional. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah pekerjaan itu lebih ke arah job yang akan dia dapat seperti manajemen keuangan, manajemen perhubungan, atau lain sebagainya. Kompetensi kepemimpinan di sini adalah faktor yang menyebabkan kesuksesan untuk semua supervisor. Ini biasanya digunakan oleh manajer dan juga beberapa staf senior, eksekutif, dan orang lain yang menduduki peran manajemen dan kepemimpinan tentunya. Berikutnya ada 10 tantangan kompetensi, yaitu yang pertama, manajemen kompetensi diberlakukan sebagai proses SDM, bukan sebagai keharusan bisnis. Yang kedua, identifikasi kompetensi kritis bisa jadi sulit. Yang ketiga, penyelarasan pengembangan kompetensi dengan tujuan bisnis lemah. Yang keempat, investasi dalam manajemen kompetensi tidak diprioritaskan. Yang kelima, proses bakat berbasis kompetensi memerlukan peningkatan kemampuan pemangku kepentingan. Yang keenam, kompetensi seringkali berbasis kertas. Yang ketujuh, proses berbasis kompetensi membutuhkan pendekatan disiplin untuk pekerjaan dan analisis pekerjaan. Yang kedelapan, desain kompetensi yang digerakkan oleh bisnis membutuhkan rencana yang matang. Yang kesembilan, peluncuran kompetensi jarang berjalan mulus. Yang terakhir ada kompetensi bisa jadi sulit untuk dipertahankan. Berikut adalah beberapa manfaat dari kompetensi itu sendiri. Yang pertama ada kepatuhan peraturan yang lebih baik. Yang kedua, pemahaman yang diperkaya tentang perilaku kinerja yang diharapkan. Yang ketiga, perencanaan tenaga kerja yang lebih baik. Yang keempat, pengembangan yang dioptimalkan. Yang kelima, peningkatan efisiensi operasional. Yang keenam, saluran bakat yang sehat. Yang ketujuh, visibilitas manajemen yang ditingkatkan. Yang kedelapan, seleksi kandidat yang lebih baik. Yang kesembilan, peningkatan kinerja organisasi. Yang kesepuluh, manajemen bakat terintegrasi. Jadi, di sisi lain dari kita mendalami sebuah kompetensi, ada manfaat yang bisa kita dapat yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Dan yang berikutnya juga ada beberapa penerapan kompetensi yang umum dalam proses bakat. Yang pertama, inklusi dan budaya. Keputusan tentang siapa yang akan dipekerjakan, dikembangkan, dan dikeluar dari organisasi dapat dipengaruhi oleh bias pribadi dan dibuat tanpa memandang keragaman pemikiran. Yang dimana pemikiran di sini bisa menjadi sebuah idealis, ya. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja dan analisis bakat. Jika dilakukan dengan baik, perencanaan tenaga kerja mencegah kelebihan dan kekurangan kapasitas dan kemampuan bakat, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya tenaga kerja, dan secara signifikan itu memangkas waktu ke pasar karena jumlah orang yang tepat dapat ditempatkan di peran yang tepat pada waktu yang tepat pula. Yang ketiga, akuisisi bakat. Menggunakan kompetensi selama perekrutan, wawancara, dan seleksi memberikan dasar untuk praktik perekrutan yang konsisten sehingga mengurangi keputusan subjektif perekrut dan manajemen perekrutan. Yang keempat, pembelajaran dan pengembangan kepemimpinan. Di tingkat organisasi, program pengembangan inti untuk para pemimpin di setiap tingkat dapat direncanakan dan diterapkan secara lebih efektif ketika perilaku dan keterampilan tertentu diperlakukan untuk sukses dan suatu tempat tertentu. Yang kelima, manajemen kinerja. Dengan memanfaatkan kompetensi yang ada, manajer dan karyawan mendapatkan bahasa yang sama yang menjelaskan bagaimana perilaku dalam rencana kinerja. Yang terakhir ada manajemen karir dan suksesi. Dengan mengidentifikasi dan mengkomunikasikan kompetensi penting yang terkait dengan kesuksesan di tingkat pekerjaan, organisasi dapat membuat perencanaan karir dan sistem manajemen yang lebih strategis untuk karyawan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.